Yah, si anjing. Welcome back teman satu komplek. Welcome back. Selamat siang. Selamat teman-teman siang. pendengar semua, teman satu komplek. Hari ini kita ada siapa aja, Yes? ada gue sendiri, Trias, ya kan? Gua Ada Dimas. samping gue nih, Ada Fahmi. ada Fahmi. Nah, ini ada orang baru nih. Newbie, Ada pendatang newbie nih. baru. Iya, Kenalin. Ini coba kenalin dulu, coba. Monggo, Siapa monggo, sih? monggo. Siapa Siapa, nama lu, siapa? siapa? Ya, nama gue Ibnar Muda dari Jalan Damaraya nomor 60 coy. Oh, anak komplek juga. Gila, anak komplek Iya. juga. Bukan anak luar. Lu jangan mentang-mentang. Lu Iya. ini anak luar, Saya anak komplek. saya Tetangga pendatang, saya, ya, Pak. Ini satu Oh, blok sama pendatang. saya. Siap. Soalnya kita nggak begitu tahu karena kita beda-beda angkatan ya. Beda siap. angkatan. Dan si Oke, Arsa ini bawa di sini umur. yang paling muda. Lu nggak usah ngomong. Oke, bawa usia nih. Gak bener Enggak, nih. bukan bawa usia, gue pengen ngasih tahu aja. Jadi sebenarnya teman satu komplek ini juga ingin menyatukan Semua angkatan. Oh iya, bener. Jadi Jelas ada di lah. komplek. Jadi bening dua. Nggak cuma komplek Jati Bening doang, maksud gue. Siapapun nih yang mau ikut siapapun. ya. Iya. Dan dengan harapan ini angkatan-angkatan bawah Kita kan juga datang terbuka ya juga. nih ya. Kita open banget, open minded banget. Demokrasi. Wah, kita pemerintah dong ya. Iya. Yep. Oke. Siang ini Pokoknya kita gitu masalah. dengan datangnya Arsa, semoga angkatan-angkatan bawah datang juga yang lainnya. Ya, Ayolah monggo. Silakan. kuy, datanglah. Mi, Oke, berbicara Oke, Mi. yang Hari lagi ini kita hangat-hangat kali bahas ini, apa bro. nih? Ya ini, Omnibus Law. gue lagi ngomong jangan dipotong-potong. Waduh. Oh ya, dulu. siap. Lagi Apa? ngomongin, gue lagi preaching namanya. Oh, iya. Lagi ngomongin yang panas-panas gini. Di hari yang panas. Enggak, ini senja, Pak. Juga. Udah mau senja. Iya, pokoknya tema yang panas juga gitu, lagi ngomongin undang-undang cipta kerja, bro. Wih, panas Omnibus banget. Law. Nah, gue Omnibus mau Law. nanya nih ya. Omnibus Law itu Law. apa sih? Kalau menurut setahu gue Omnibus Law itu sebuah metode, bro. Bukan Udah apa nih? metode pembuatan. Jadi beberapa undang-undang itu disatukan dari misalkan ada undang A, B, C, D itu dijadiin satu, itu namanya Omnibus Law. Gitu. Itu sebuah metode sebenarnya. Sebuah metode di apa di hukum apa di Ya undang-undang Di ya, undang-undang hukum dong, ya. Cuk. Maksud gue. berarti ya. di Berarti untuk berlaku di pemerintah lah ya. enggak cuma di Indonesia doang dong. Kalau Omnibus Law berarti Seluruh hampir negara. seluruh dunia dong. Iya, cuma kan kalau di Indonesia ini isunya kan tentang cipta kerja. Pekerjaan. Cipta kerja. Jadi yang dari undang-undang ketenagakerjaan apa dan apa-apa dijadiin satu. Soalnya kan ada undang-undang yang tumpang tindih. Sebenarnya metode itu cukup efektif untuk beberapa kasus ya. Yap. Dan di Indonesia ini kan yang lagi hot-hotnya, lagi Panas banyak banget, demo, bro. ya, lagi banyak demo. Bakar malah. Sampai kemarin ada halte. Ada bakar-bakaran malah. Sampai bakar halte. Ada sampai kerugiannya 25M, Bro. Nah, itu halte baru jadi dibakar. Baru Nah, jadi, itu. baru Ya. tak. Polisi mobil lewat doang dibakar coba itu. Gara-gara Gimana ini? gara-gara pemerintah dan DPR. Nah. Gara-gara Intinya sih kembali ke masyarakat ya. Ini udah barbar cuy. Sumpah ini. Ini kita maksudnya sebagai masyarakat kita kan apa sih soal hukum awam gitu, kita kan awam ya masalah Aha. Omnibus Law ya. Maksudnya kayak nggak semua orang itu mengerti gitu loh. Bahkan harusnya lu mengerti karena lu harusnya pekerja. ya gue anjing. pekerja memang. Tapi gue tidak mau mengerti pak. Tidak mau Capek. mengerti. Itu Oke, kayak siap. Tidak mau mengerti. aduh gimana ya, gue mau mengerti tapi Nggak efeknya buat gini. gue apa gitu loh. Soalnya lu gak mau ngerti karena hak lu belum tertindas. Tapi nanti kalau misalkan hak lu udah tertindas karena undang-undang Harus mengerti ini, memang. lu akan banyak bacot ya. Anjing. Iya. Naikin upah ya kan. Iya. Perpanjang ini apa kontrak kerja ya kan sampai mati gitu kan. Sebenarnya kan yang Omnibus Law undang-undang cipta kerja ini kalau yang dilihat dari sisi, sebenarnya ada dua sisi sih, ada baik Ya. dan negatif Ya, ya. sebenarnya. Nah, yang kita lihat di itu kan buruh itu khawatir, sebenarnya ada kekhawatiran. Ada berapa pasal, setahu gue pasal 13 di tahun 2003 itu. Udah lama juga 2003 ya. Iya kan dijadiin undang-undang cipta kerja ini. Sebenarnya kalau dulu itu yang dipermasalahkan itu sampai yang sekarang ini adalah tenggang waktu karyawan kontrak gitu, perjanjian kerja. Oh iya ya, Yang semenjak kalau ada. dulu tahun pasal 13 2003 itu udah di state, udah di state maksimal itu 2 tahun plus 1 tahun. Itu Perjanjian kontrak. kontrak kerja itu Itu setelah. fix 2 tahun plus 1 tahun. Nah di yang ini nggak dijelaskan. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita mengacu ke tadi nah yang setelah 3 tahun itu tahun berarti 2003 itu. karyawan berhak untuk diangkat tetap dong. Iya, Ya tetap kan? atau Untuk dari segi hukum pekerjaan maksudnya
setelah 2 tahun itu dia bekerja plus tahun lagi kan dia kontrak lagi, Kalau ada opsional setahun, tapi 2 tahun itu udah batas paling maksimal batas, ya. tapi opsional setahun lagi Oh, jadi 3 tahun, maksimal 3 tahun lah. Mhm. Itu diangkat jadi karyawan Sabar, tetap. Nanti lu akan ada saat yang 3 tahun. Itu kalau Oke, kalau oke, ngomong oke. ngomong aja Ngomong sih. aja nggak apa nggak apa. Emang. Apa yang lo tahu ini aja. Nah di Utarakan omnibus aja. di undang-undang cipta kerja ini nggak dikasih stat apapun, jadi nggak jelas. Jadi seolah-olah itu nanti lu bisa dipermainkan oleh perusahaan. Lu akan kontrak seumur hidup. Ya. Tapi sebenarnya itu kan harus ada peraturan pemerintah juga yang peraturan pemerintah juga akan menyokong paling lama 3 bulan. Tapi masalahnya kalau undang-undang cipta kerja ini udah disahkan secepat ini dan kita harus tunggu PP-nya 3 bulan. Kan aneh, maksud gua undang-undangnya udah berjalan. Terkesan buru-buru ya. Guys. Kalau ngomongin hal ini langsung keselak semua. tapi emang sih kita kalau mau kita melihat dari pengesahan undang-undang sampai hari ini tuh Buru-buru itu. terlihat buru-buru Kesannya gerubak-gerubuk. gitu. Iya, kita Perlu gue keluar mau minum ya. ya monggo kita masih dirundung pandemi seperti ini kan harusnya ya pandemi dulu lah diurusin gitu maksudnya. Ya gitu. tapi kan kalau lu ngomongin pandemi, ya kita nggak tahu ya pandemi itu sampai kapan. ya memang. Masalah negara-negara lain aja kan Memang. belum tahu. Iya sih. Seperti apa? Nih, gue baru dapat info lagi pandemi Jakarta udah ngelonggarin loh per hari Hari per ini besok. memang. Per Oh besok. gitu. Jadi udah pada bioskop tuh dibuka maksimal 25% Berarti dari. PSBB udah di stop ya. Enggak, PSBB masih lanjut tapi masih berubah ke transisi. Oh iya. Itu sampai tanggal kalau nggak salah gue baca tadi infonya 25 Oktober. Oktober berarti Jadi ya. melonggarkan. Tapi mudah-mudahan setelah PSBB transisi itu udah nggak ada lagi kayak waktu itu lagi nih kayak Ya. waktu itu yang tiba-tiba rem mendadak, rem darurat. Itu emang harus digituin sih kalau menurut gua, langkahnya emang harus begitu karena itu sangat-sangat meledak cuy. Yang akhirnya rumah sakit pada penuh semua, itu bahaya juga gitu kan. Nah, yang gue pertanyaan nih balik lagi ke masalah Omnibus Omnibus Law, Law ya. oke. Yang Undang-undang jadi Cipta Kerja. masalah itu tuh Oh, cipta kerja ya. kenapa sih kemarin tuh demo sampai kayak kerusuhan gitu? Yang gue pengen tanya gini, apakah masyarakat tuh kurang sosialisasi? Apa masyarakat tuh kurang dibuka draft undang-undangnya tuh harusnya Pemikirannya juga. awal sebelum pengesahan tuh misalnya, Mm-mm. nih gue kasih linknya buat baca-baca dulu. Ya. Kalau yang nggak setuju, lu bisa melakukan keberatan melalui perusahaan lu masing-masing. Kan perusahaan lu masing-masing kan punya aliansi buruh masing-masing dong. Ya betul. Nah, yang gue jadi pertanyaan, kok bisa gitu sampai serusuh itu, sampai bakar-bakaran, sampai pos Ya. polisi aja Gimana? Menurut Arsya bakar-bakar. nih, gue pengen tuh Nah. pemikiran orang paling muda yang Nah, konyol. gimana nih? Gue pengen Paling tahu muda, nih, paling pemikiran baru orang gitu kan. baru yang ada di sini gimana nih? Kenapa menurut lu bisa seperti itu? Bisa sampai kayak chaos gitu kayak kemarin tuh. Wah, gue kurang tahu sih masalah itu ya sih bro. Ya, Enjoy. Tahu apa? Ya masalah. Ya gini ya bro, masalah kayak gitu menurut gue sebagai mahasiswa ya. Ya gue sebagai mahasiswa ada juga yang sebagian dari mahasiswa yang kalau gue kan contohnya di Gunadarma nih. Iya kan, ada sebagian yang ikut, terus ada yang sebagian enggak gitu kan. Nah, gue yang sebagian enggak ikut, gue ngeliat kayaknya awal-awalnya gue lihat, wah ini kayaknya bakal chaos sampai akhir. Nah, Oke, terus? ternyata benar. Ternyata setelah gue lihat itu, oh ternyata benar cuy. Ada yang nunggangin, menurut gue. dari sisi mahasiswa atau mungkin Menurut gue nih, Oh, dari sisi mahasiswa. jadi lu melihatnya Iya. itu ada kepentingan politis di situ. Ada sepertinya. Kalau menurut gua sih kayak contohnya lu coba deh lihat video yang kata tentang itu kan ya. Wah. Oh iya, Yang- jangan. Waktu itu kayak itu semua juga udah tahu. Oh iya. Oh, iya. Nah itu. Kan? Mungkin dari situ kalau gua berpikir dari situ. Ini mungkin gitu ya. kan. Iya, Ini mungkin. pertigaan besar Masih lagi mungkin ya. ya. Iya, Ini mungkin ya. ini Ya. belum pasti. Bukan belum pasti ya. Jadi belum pasti. 50-50. Jadi Ya baru kan? kata Arsya itu Arsya mempercaya itu ada kepentingan politis. Ada yang menunggangi di situ. lah ya. Ada menurut gua. Terus habis kayak gitu ya ini masih mungkin gitu kan. Mungkin. Nah, habis kayak itu yang gue baca juga tentang kayak soal RUU ini ya gimana ya, katanya nggak dapat gaji gitu kan habis setelah dipecat gitu kan. Oh, Pesangon, PHK. gitu. Ya pesangonnya nggak dapat ternyata. Nggak dapat ya. Ya ternyata hasil dari DPRD ataupun kayak dari presiden juga bilang pasti dapat itu. Nah habis kayak itu masalah kayak cuti haid ataupun cuti hamil itu gue yakin itu pasti dapat ntar. Oh gitu. Ya yang dibilang di berita-berita itu nggak bener menurut gue sih. Ya mungkin nggak bener, Yakin lu? ada mungkin. Tapi Ini gini ya, ini dari, nih, dari gua sisi dulu pro ya. ya, dari Ya, sisi pro. maksudnya Bentar ya, kalau gua kalau dulu gua, ya. Lu kalau menurut baser gua, ya anjing. kalau menurut gua Gua salah gitu dulu nih. kan.
Dia selalu bilang kan Itu gangin nih kayak. mohon maaf nih ya, pemerintah kan yang bilang bahwa yang tersebar di medsos itu semua Itu hoax. banyak kan hoax. Hoax. Tapi lu lihat dong, kanal beritanya yang di medsos itu yang nyebarin siapa-siapa. Kanal berita yang terpercaya Yang gitu terpercaya ya. semua rata-rata. Ya, yang Masa sudah- lu bilang dia hoax? Nggak mungkin dong, Ya, mereka tapi tuh kan pasti bisa aja hoax. Bisa aja hoax. Ah, Bukan nggak hoax mungkin sih nih. sebenarnya Saya berita yang buru-buru dinaikkan Iya biasanya. maksud Iya. gue, tapi dia kan kenapa lu tuh kenapa gini loh. Nih gue menyayangkan sikapnya pemerintah dalam hal ini. Sebelum itu terjadi gerubak-gerubuk bakar-bakar halte, harusnya pemerintah tuh hadir dulu. Sebelum itu, misalnya udah mau disahin nih, besok mau misalnya malam ntar mau disahin. Nah besok pagi itu pemerintah tuh dalam perwakilannya harus langsung jumpa pers, bikin keterangan supaya mengademkan rakyat dulu. Jadi jangan gerubak-gerubuk, yang udah panas-panas dulu, kerusuhan segala macem, baru datang. Seolah-olah mohon maaf, seolah-olah pemerintah tuh kayak, aduh gue ngomong gak enak banget, gue ngeri tangkep, gue ngeri ditangkep. Oke, off dulu. Udahlah pokoknya gitulah. Kayak itulah pokoknya. Intinya Ya, kalau menurut lu kenapa bisa serusuh itu? Ya tadi kan dia bilang katanya kan ada berita hoax kan di media-media yang terkenal itu lah gitu ya. Kalau menurut gue mungkin bukan hoax ya, bukan sama lo ya. Mungkin bukan hoax ya. Mungkin ada perubahan berita yang mungkin sensitif. Jadi akhirnya Dinaikkan. bukan dinaikkan, maksudnya dipelintir gitu. Dipelintir. Karena Maksudnya itu kemungkinan yang sensitif maksudnya kayak gimana? jadi gini, misalkan kayak tadi undang-undang kan gitu kan namanya kan. Undang-undang misalkan sebelum disahkan harus dikasih tahu dulu ke masyarakat nih. Jumpa pers segala macam gitu kan. Sampai dong di media-media kan gitu. Mungkin pas sampai sebelum sampai ke masyarakat kan ke media dulu kan. Pas sampai ke media mungkin itu ada poin-poin yang sebenarnya merugikan masyarakat. Oh, jadi menurut lu tuh kecurigaan kenapa pemerintah tuh buru-buru, terkesan Iya. buru-buru tanpa Takut itu mengikut terjadi, sertakan partisipasi masyarakat yang Iya, maksimal padahal gitu kan. gue baca di kanal berita yang terpercaya, sebut merek boleh nih? Wash, Jangan deh, nggak usah. pokoknya gitu. Waduh. Dia bilang sebelum pembahasan RUU Cipta Kerja itu masyarakat udah dilibetin kok dengan cara nyebar draftnya itu di Tapi nggak semuanya dapat. Tapi katanya baliknya sendiri pun nggak Nyatanya- dapet sampai itu katanya baliknya sendiri pun yang membahas undang-undang itu kita sendiri juga nggak dapet sampai kok. Jumatan Najwa tuh pada saat Draftnya. itu tayang baliknya itu belum dapet Nah sama itu sekali. maksudnya kenapa gitu? Kenapa Jadi tidak? kayak terkesan mengklaim ya. ngumpet-ngumpet kan. Iya. Klaim gitu. Itu yang jadi keresahan masyarakat. Ya. Dan emang ini kalau menurut gue eranya sekarang tuh demen banget buru-buru. Apa-apa gerubak-gerubuk buru-buru. Nggak nunggu pelan-pelan dulu. Gimana dari tanggapan? Kalau dari menurut Bapak? gue sih ya gini ya bro ya atau coy. Kenapa pemerintah buru-buru? Karena kan kayak kita ngeliat juga buru-buru kayak banyak yang di PHK terus itu. Nah dari situ kayak pemerintah juga mengambil antisipasi tentang kayak untuk mendatangkan investor di Indonesia. Nah itu kenapa untuk membuka lowongan pekerjaan terus dari situ yang tadi gue jelasin. Jadi, kayak kenapa buru-buru? Jadi biar segera disahkan, biar Lapangan kerja banyak karena banyak PHK gitu. membuka Iya. lapangan Itu positif ya. pekerjaan. Tapi lu Iya. tahu nggak sih apa? di dalam undang-undang itu UMP itu dibabat jadi ada apa gue lupa tuh upah minimum doang gitu, tidak jelas. Kalau gue sih Jadi belum. enggak dengerin lu, maksud gue intinya ketika lu itu tidak ada upah minimum yang jelas, entah itu regional, entah itu provinsi, atau itu kota gitu kan. Jadi upah minimum itu tidak jelas, perusahaan sendiri menentukan. Jadi intinya tuh tidak ada upah minimum itu, lu harga lu bekerja itu direndahkan. Jadi oke, investor banyak, pekerjaan banyak, tapi lu murah harga lu mau dianggap bangsa yang murah nggak? Pertanyaan gue. Kalau menurut gue sih ya. Lu mau nggak? Emang banyak kerja tapi lu digaji 1 juta misalkan. Wah, Di gua bawah nggak mau, UMR, boy. Gua nggak mau sih, di boy. bawah UMR, Ya. terus apa biaya hidup tinggi. Kalau Hidup pemerintah, lu nggak mampu kalau pemerintah menurut buat gue sih. nyewa rumah. Kalau gue sih, ya gue sebagai pandangan pemerintah nih Oke, ya. ya nggak apa. Ya kalau gue nih, kan gue lebih agak ke pro pemerintah gitu. Oke, kan. siap. Nah, pemerintah nggak bakalan kayak gitu. Nggak Gak bakalan. bakalan kayak gimana maksud lu? Yang kayak di bawah UMR atau apa. Mungkin. Orang di undang-undang itu jelas, tapi memang Ah. kan kita harus nunggu peraturan pemerintah 3 bulan itu dulu. Tapi masalahnya Penggojlokan. undang-undang. Penggodokan dulu itu ya. 3 Iya, bulan tapi itu ya. masalahnya undang-undang Cipta Kerja ini udah misalkan udah disahkan, udah dijalani. Kita harus tunggu 3 bulan itu. Hmm. Ketidakjelasannya nanti di masa itu sebagaimana gitu loh yang
Misalkan gue udah kontrak gitu loh. Udah dikontrak dengan harga segitu. Terus yang baru-baru berbeda, gaji gue 2 juta, yang baru misalkan 3 juta gitu loh, dengan naik gitu keperaturan yang baru gitu loh. Kan ada kesenjangan sosial di situ, ketidakjelasan. ya. Makanya. Gokil ya. Kan intinya Itu sih yang ditakutin para buruh kemarin. Termasuk gua. Intinya undang-undang cipta kerja itu kan sebenarnya membuat kedua belah pihak tuh sama-sama untung dong. Perusahaan dan pekerja. Buruh butuh perusahaan. Kata siapa? Enggak, ini kita ngomong Tujuannya acuannya nih. kesana. Buruh butuh perusahaan butuh buruh. Iya. Gitu kan. Dan itu pemerintah itu mengklaim bahwa cipta kerja ini ya gue nguntungin dua-duanya, nguntungin pekerja juga, menguntungin Tapi yang perusahaan lebih juga. diuntungkan Nah, tapi gue yang lebih menjorok ke siapa? Pengusaha kan? Skip. lebih ke itu pengusaha kan? Ya emang utilitarian. Iya sih. Ya oke, itu kan dari sisi luarnya gitu kan. Kita kan Itu yang ditakutkan ya ya. memang. Apalagi sekarang kan udah lagi masa pandemi kayak gini, kerja juga susah ya kan. Tiba-tiba ada Ini gue lucu aja misalkan bayangkan gini loh. gua. Misalkan gue nganggur. Gue masuk kerja. Oke, kerja. 2 bulan kemudian gue di-kick. Si Dito masuk. Terus Dito di-kick. Masuk Ilham. Karena tidak ada ketidakjelasan ini bro. Nasibnya sama dong tiga-tigaan. Iya maksud gue banyak lapangan kerja tapi lu juga banyak gampang dipecat bro. Iya. Ya itu. Ya banyak. Apa maksud gue? Lu tidak dijamin gitu kesejahteraan lu. Gini boy. Benar. Gini boy. Menurut gua dari berita sebelumnya tuh boy ya. Heeh. Nah di situ pemerintah juga bilang kayak gini tentang Ini kayak buzzer. masalah Itu dibayar berapa sih, Mi? bukannya dibayar gua. Oh, iya, siap. Soalnya kan gue sebagai mahasiswa harus berpikir kritis dong. Boleh, gue Sama setuju. Kalau kritis lu kritik pemerintah dong kritik anjing. masyarakat. Ya terus. Enggak ini kan Iya, biar iya. saling bener dong. Iya. Iya udah. Bukan Monggo, saling monggo. menyalahkan dong. Iya. Lanjut deh walaupun Ya walaupun Lanjut. ini walaupun saling menyalahkan mendingan ya udahlah buat apa gitu kan. ya, buat apa? Betul. Terus gimana maksud lu? Iya, Buat apalagi? apa Pancasila boy gitu kan kalau Oh, misalkan enggak. saling menyalahkan gitu kan. Enggak, jangan keluar konteks lu maksudnya mau ngomongin apa? Nih kalau misalkan menurut gue sih yang tadi lu bilang kayak habis masuk keluar lagi gue yakin pemerintah juga bakal tanggung jawab coy. Kayak contohnya berita sebelumnya presiden juga bilang bukan presiden sih kayak anggota-anggota kayak di dalamnya gitu kan. Nah Anggota ada yang, dewan lah ya. iya ada yang pernah bilang kayak gini kalau misalkan habis dipecat pasti bakal dapat jaminan dari pemerintah. Nah itu Iya, oke. Arahnya emang ke sana. iya. Arahnya emang ke sana, Mi. Jaminan Ya itu mudah-mudahan emang ini sebagai satu solusi ya, Mi ya. Kita mengadamkan lagi nih. Gue berusaha mengadamkan nih. Karena kan di sini ya gue juga pekerja, gue juga sebenarnya pengen hak gue juga dipenuhi gitu. Iya. Tapi sekarang dari sisi masyarakat, dari sisi pemerintah, mereka punya pandangan masing-masing akhirnya kan. Ya sekarang kita nggak tahu nih mau denger yang mana gitu loh. Apakah pemerintah atau masyarakat? Karena ya itu 3 bulan tadi, Mi. Harus nunggu itu, Mi, maksudnya, Mi. Peraturan pemerintah itu. Ya kita Itu untuk debat, ya kan? Cuma juga menyupport kelemahan dari undang-undang itu harus dari peraturan pemerintah. Jadi harus nunggu 3 bulan itu. ya itu dia. Nah, itu makanya Tapi asal lo tahu ya, kita ngomongin undang-undang cipta kerja gini kan itu undang-undang dibuat oleh DPR Ya. pemerintah lah ya. tapi Tapi sebenarnya itu adalah opsional juga, perusahaan bisa menerapkan kebijakan lain gitu. ya, Misalkan kayak ada isu-isu cuti hamil itu tidak ada. Tapi kalau pemerintah perusahaan yang bijak melakukan kebijakan yang cukup bijak, kayaknya juga kayak itu kagak akan diikutin gitu. Karena perusahaan punya peraturan sendiri juga. ya. Sampai ada ungkapan gitu kan, yo jangan terlalu loyal sama pekerjaan lah gitu kan. Lo pingsan, lo mati, perusahaan cari karyawan lain lagi ya kan. Iya, memang. Maksudnya, tapi ya gue dengan ungkapan seperti itu gue juga mikir juga kita juga butuh pekerjaan juga nih. Ya kita nggak apa istilahnya nggak menutup kemungkinan kita juga butuh perusahaan untuk bekerja, untuk rezeki segala macam. Iya, oke. Makanya sekarang kita berusaha aja deh, berusaha legowo aja lah kalau menurut gue ya. Walaupun sebenarnya dongkol dalam hati gitu loh. Kita bingung juga. Lu belum kena relung-relung itu, lu belum kena hak-hak lu. Nanti kalau kena lu akan berkeluar yakin. Makanya gitu. Ini sama nih. Karena dia masih mahasiswa, ntar kalau dia udah nyari kerja nih, Pusing juga. pasti anjing-anjingin pemerintah nih, undang-undang. Yakin gue. Enggak coy.
Kita harus saling bantu lah kalau bisa. Ya oke. Oke. Sekarang Oke, tiba-tiba ngomong kayak gitu. oke. Makanya gue bilang sekarang ini tuh berat banget bro. Omnibus Cipta Kerja tuh Lu ngecap mulu lu kayak Regen. gue bingung bro. Iya kan? Iya sama kan karena masih banyak yang abu-abu gitu loh. Iya Nunggu makanya 3 bulan pemerintah dulu. ini. Bener gak? Maksudnya gak salah juga kita menuntut hak yang harus kita yang dapat kan itu gak salah dong. Pemerintah punya opsi seperti ini. Masyarakat punya opsi seperti ini. Ya udah itu belum final juga kan. Karena kan harus nunggu 3 Tapi bulan kan dulu. makanya buruh itu ingin pemerintah segera bertindak. Ya. Ingin mendengarkan aspirasinya untuk mungkin nanti ketika peraturan pemerintah terkeluar, pemerintah tuh ngerti apa keluhan buruh gitu loh. Itu dia. Orang tadi gue lihat di berita sebelum datang ke sini, sebelum datang ke rumah Dimas, Spesifik banget kayaknya. tadi Sebut merek boy. di TV headline-nya itu Jokowi ingin rapat internal tentang ngomongin Oh iya. Hari Gue ini. ngeliat, iya, gue baca itu. undang-undang Cipta Kerja ini. Jokowi akan mengadakan rapat internal bersama menteri-menterinya lah. Iya. Yang mudah-mudahan itu jadi sebuah Solusi. Semoga ya kan. Pemerintah harus ngerti masyarakatnya lah. Karena ini Maka ini tantangan Jokowi ya akan berpihak kemana kita lihat ini. Lihat, Iya. perhatikan, oke? susah men. Sekarang Akankah Jokowi sekarang susah. mementingkan Ya kan? rakyatnya Mudah-mudahan. atau Mudah-mudahan. Jokowi akan mementingkan? Cipta Kerja. Revolusi. Ya. Gue kasih tahu ya. Gue kasih tahu ya. Apa nih? Gue kasih tahu ya. Kalau lagi demo udah mulai track begitu, tuh naik pak. Lu sebagai orang lama ya. Iya. Kenapa lihat proses terjadinya kerusuhan 98, Mei 98 itu gitu kan. Itu yang kita khawatirkan sebenarnya. Dari bakar-bakaran kemarin-kemarin gitu kan. Tapi gue Ya, percaya sih. Itu Percaya nggak akan terjadi. Itu ya. nggak akan terjadi. Kalau misalkan Kalau sampai terjadi sih amit-amit, gue nggak mau karena gue ngalamin. Itu parah banget. kalau misalkan keputusan seperti yang kita bicarakan tadi, ya bisa juga sih memang jadi Iya. rusuh gitu kan. Ini akan menjadi pahlawan Bu Sri Mulyani ya untuk mengatasi resesi ekonomi. Tidak sampai kayak 98 itu Bu Sri Mulyani kalau bisa menangani ini gue salutin hebat. Tapi masalah sekarang Indonesia lagi resesi ini boy. Udah masuk resesi. Udah masuk Resesi tapi resesi. belum separah tahun 98 yang dari 2000 jadi 15.000 itu. Nah, tinggi ini banget, bro. kita bahas resesi nih ya. Jangan. Wah, Wah. Iya, gue Kayaknya gak mau ngomong ke situ kenapa lu? Cipta Kerja ini. Parah, Cipta parah, Kerja ini. parah. Omnibus Law ini. jangan resesi pak. Ini, kayak ini. dialog sama Enggak. politikus. gua anjing. Ini. Gue mau nanya, ini kan ada hubungannya nih resesi sama Cipta Kerja Kerja. buruh. Nah, Iya. menurut lu nih bro, dengan adanya, gue takutnya nih ya, Iya. tahun 98, apakah akan terjadi lagi? Kayak maksudnya buruh mulai kayak gitu lagi, mahasiswa lagi itu lagi, Itu lagi gimana? maksudnya kayak Rusuh, demo, nggak terima, rusuh lagi. Nah itu, terus Jadi habis kalau kayak gitu aspirasinya balik nggak didengar lagi. juga ya akan tetap begitu gue sih oke aja dan ekonomi makin itu Soalnya- covid juga makin naik ya mampus aja maksudnya. Soalnya gimana ini ya? Kita mau apa ya? Mau protes secara intelektual gak didengar. Iya Jadi ya rusuh apa aja. rasa gimana sih lo nih? Lo misalkan lo di kelas Ah, ada bahan materi gitu diterangin terus Ah. tiba-tiba biasanya nggak itu. lo nyampein sesuatu yang menurut lo benar gitu maksudnya gitu. Gue ada hak jawab nih. Ah, Biasanya ngasih pertanyaan kan, ngasih diskusi. Gue mau jawab tapi tiba-tiba dengan cara lu nggak didengar gitu. kayak gini ya kayak misalkan lu minta beliin mainan ke nyokap lu jadi beliin baik-baik aku mau beli mobil tapi kalau lu ngambek nangis mecahin piring pasti malah iya Ya, masa harus ada begitu? kemungkinan kayak gitu Ya masa kan harus begitu kan Mi gitu. iya Ya jangan Ya. lah. Jangan Masyarakat pemerintah sampai jangan kayak gitu mama loh. kayak gitu ya Jangan sampai kayak gitu lah. kalau Masyarakat bisa, Indonesia kan gitu. makin lama makin cerdas. Iya. Makin Tapi dididik. Hah? dengan makin cerdas makin dididik tapi lagi-lagi cuy, lagi-lagi dengan melihat kemarin, ya kan bakar-bakar segala Tapi kalau macam. itu emang gue yakin ditunggangi kalau yang perusahaan kalau Karena itu pure banyak. perjuangan buruh dan Nggak mahasiswa begitu memang. nggak begitu. Iya, gue Tahu percaya. gue itu emang Karena ada banyak orang itu. orang mabuk gitu orang mabuk Itu dengan banyak harga orang murah di luar pendemo pak. Sempat Sama. ada gue lihat Yang juga di bakar-bakaran. video di dengan minuman harga murah. salah satu sosmed gitu kan. Anjing. Salah satu sosmed gue lihat katanya itu ada 3 orang masuk di dekat pos polisi itu
ngelempar bom molotov cuy. Jadi emang sengaja dibakar itu pos polisi. Siapa tuh bro? Tapi itu bukan mahasiswa cuy. Siapa itu bro? Bukan guru, gue gak tahu siapa. Tukang gorengan gue rasa. Ya itu ang bakso pak. Kalau kata Arca ada yang nenggangin lah ya. Tukang gorengan gue rasa. Bukan kata gua, mungkin. Dia bilang Mungkin. Mungkin. Mungkinnya gue kelupaan. Garis bawahi. Arca ada mungkin itu ada yang nenggangin. Garis Nah, bawahi, kita kan underline, bisa- apostrof ya kan. Kan kita kan nggak tahu bro masalahnya. Iya. Nah ini gue kembali lagi nih ya tentang RUU nih. Bagaimana kan menurut lo ini kan Cipta lo kerja kan nih. tua nih, lo kan udah tua nih. Di umur kerja. Iya. pekerja, Nah dan lo udah kayak berpikir gitu kan. Nah menurut gue bagaimana cara anak muda mahasiswa sekarang selain demo untuk didengarkan kepada pemerintah, apakah kita harus buat questionnaire kah atau apa? Kuesioner buat apa anjing? Bukan, Mau bikin skripsi. bukan questionnaire, petisi. Oh, petisi. Petisi. Nah itu. Mau lebih elegan. gitu. Petisi ya kan. Iya. Itu duluan. Ada cara lain nggak boy? Kalau menurut saya yang sudah Selain demo kepala gitu. tiga. Iya gitu. Yang orang lama. Boleh. Petisi sih boleh-boleh aja ya Mi ya. Jadi Mi ya. Karena itu sebagai salah satu cara Lebih elegan. menunjukkan bahwa Kesolidaritas. masih punya feel untuk cara baik-baik gitu, ngerti Iya, kan? Jadi iya, kita iya. harus dengan cara yang soft gitu kan. Tapi lagi-lagi kalau misalkan pakai cara yang halus pun nggak bisa ya, mau nggak mau. gitu loh. Kalau untuk kasus ini Kita ini bangsa pejuang pak. Biasa Kalau nggak barbar mau. dari dulu memang. kalau kasus gitu. ini gue sepakat, gue terapkan pernyataan di shopping, mau kucing hitam mau kucing putih yang penting bisa nangkep tikus. Maksud gue mau caranya baik mau Gua caranya suka nih, buruk. gua suka nih. Gue juga boy, gue juga demen. Perjanjian. Iya gitu loh. Kalau lo mau banting-banting istana yang penting masalah selesai. Iya. Terserah. Masa harus dengan cara gitu mulu sih gitu Oh, loh. iya. Udah cukup lah kita di Iya, 98 kita pengen seperti juga itu. kita sebagai orang-orang yang masih hidup nih, ya kan, melihat perkembangan bangsa. Ya gitu. Ya kan? Bangsa kita mau sampai kapan kayak gitu, Bro? Ya enggak? Kita ini udah makin tua gitu. Kalau misalkan lihat yang begitu-begitu mulu, kayaknya enggak tenang juga kita nanti buat anak-anak kita ya kan. Nanti kita Ekonomi sih yang terutama yang historikal paling parah. apa sama anak-anak kita gitu. Masa zaman ayah dulu ya. Iya, ayah dulu. Itu rusuh loh gara-gara ini. Jadi apa ya? Jadi Terus saya ikut gak rusuh. gimana ya, kita bangsa pejuang pak, apa harus diperjuangkan, makanya diperjuangkan ya enggak. Bener gak sih Mi? Nah, susah ngomongin negara emang anjing. Nyerah juga iya. Bukan nyerah sih, lebih tepatnya kita tidak. Gue skeptis saya anjing emang. Emang harus realistis bro, namanya negara gitu kan. Gimana Lebih tepatnya sih kita bukannya nggak skeptis sih, kita tidak berkompeten dalam omongan ini. Iya. Soalnya gue ngeri. ketinggian. Ketinggian pak. Masalahnya kita tuh siapa? Iya, Politikus makanya. bukan. Iya, kita cuman Kita rakyat goblok. Kita rakyat. kita masyarakat Kita tuh iya paling memang tinggi rakyat. derajatnya anjing. Iya, Boleh iya. ngomong apa aja lah. Iya Iya, sih. masyarakat, Iya sih. rakyat. Bener juga, gue Bener. setuju. Bener kata yang itu ya, gue liat di video itu ya, yang anggota Maijen mana tuh di DPR yang ngamuk-ngamuk tuh, Siapa tuh? yang dia bilang, kalian kalau demo temuin, jangan pasang polisi. Iya, iya. Kalian bener. kalau pemilu ngemis-ngemis ke rakyat. Tapi emang sebenarnya kalau- Iya anjing. Begitu Ya. rakyat minta nagih, kalian pasang barikader polisi. Kalian temuin. nah itu maksudnya Maksud gini gua, gini. Ya bener juga sih. Ya dia kalau pas mau pemilu ngemis-ngemis, minta Minta suara. apa, Iya. apa ini. Giliran udah kepilih, suara yang kita pilih Nggak ada. Di stop, di stop, nggak didengar gitu. nggak denger. Tapi emang Di mute. ya. Oh, di mute. Jadi gini, gue melihat jadi salah satu video postingan di TikTok dan Instagram, gue melihat Iya. itu ada salah satu. Demo pun masuk TikTok ya. Iya. Anjing. Itu mau Wah, apa kan? itu mau bikin itu dah, mau bikin viral kayak itu. Gue ngeliat di situ, jadi ada seorang mahasiswa, dia lagi PKL di gedung DPR, gitu kan. Jadi pas saat demo di pintu sana, di ujung pintu gerbang itu, emang gak kedengeran coy, ke dalam gedung itu. Jadi ya wajar kalau misalnya ada ungkapan begini nih, untuk Pak, kuping, gak Pak, kedengeran. maaf nih Pak. Kejauhan. Tapi kan gitu. di dalam gedung ada TV bro. Enggak, mohon maaf nih Pak. Iya, maksud gue. Pagar ke gedung DPR tuh jaraknya Jauh. jauh, Jauh banget. banget, Jauh iya banget, makanya. iya. Suara Gua nggak bilang. nyampe Pak. Enggak, tapi kan ada TV di dalam gedungnya. dong. Iya. Ya walaupun ada TV juga boy. Gua TV juga gak guna juga ada temuin TV. lah, temuin tuh Iya. kan Iya. rakyat yang lo dulu pernah ngemis-ngemis. Iya, Lu gitu temuin loh. lah, duduk bareng. Harusnya kan memang begitu. panggil ke dalam, mau lu apa? Oke, ntar kita koordinasiin. Maksud gua jangan sampai kejadian kayak kemarin lagi gitu loh. Kita
kerusuhan malu anjir. Itu berita ini sampai Al Jazeera, sampai CNN, BBC Bukan sampai Argentina lagi, Amerika temen gue. Sampai nyediain sampai beritain Ada gitu. juga, Ada juga temen gue yang dari Kanada sampai kayak wah gila Malu, Indonesia bukan malu. diliput. Oh jadi dia di sana sekolahnya? Enggak, jadi Kanada Enggak. orang Kanada. Oh gitu. Iya, gila gak sih? Iya Sampai maksud gue, tahu. ya kenapa bapak-bapak yang terhormat gitu ya, Sangat disayangkan sih sebenarnya. Nggak Temuin harus lah, kayak Pak. gitu loh maksudnya. ajak perwakilannya berapa orang, 10 orang, suruh masuk. Mau lu apa sih? Diskusi ini kalau emang mau lu, yaudah ntar kita diskusiin lagi kan bisa. Ya udah Ya, apa kan. kan emang lagi dirapatnya juga nih sama Ya mudah-mudahan aja Mudah-mudahan pemerintah, tiga ketemu ya. 3 bulan Ketemu ini yang pemerintah ada jawaban yang mengeluarkan konkret gitu loh maksudnya. panca-panca saktinya mereka lah Pasti. itu paling cepat 3 bulan ya panji sakti PP ya. Paling mereka lah. cepat. Bisa lebih lama. Paling untuk cepat 3 bulan. menenangkan hati rakyat yang Lagi bergejolak coy. yang ibaratnya Lagi yang panas-panasnya udah lah. hopeless Khususnya gara-gara kaum buruh COVID ya. gini. Khususnya kaum buruh ya. Aku juga buruh sih, termasuk buruh juga. Semua pekerja di Gua bank pengen- juga buruh. Gue pengen nanya, tapi kalau misalkan itu terjadi sama lu gimana ya? Apa tuh? Kalau emang bener hal-hal worst in skenario-nya yang dibilang kontrak seumur hidup, lu kerja di kantor itu kontrak lu keluar, ngelamar kantor lagi kontrak lagi. Ya. Mungkin terus akan menjadi content creator. Akan jadi content Content creator. creator. Sekarang kalau oke. Subscribe channel gue ya. Ya. Invoiceless. Ajang promo nih kayaknya. Kalau itu terjadi sama gua, ya sekarang ya mungkin memang gua di apa ya? Gimana jelasin dari awal ya? Mungkin kalau memang itu yang harus gue jalanin, gue orangnya sebenarnya nerimo ya. Mau nggak mau cuy, gue tinggal di Indonesia gitu loh. Gue harus mengikuti perkembangan yang ada gitu Mi. Kalau misalkan emang gue jadi ada harus seperti itu ya, gue teriak-teriak, gue juga ngapain teriak-teriak juga. Ya gue harus menjalankan itu semua dong, mau tidak mau. Atau mungkin gini, gue juga ada, mungkin gue akan coba ada opsi membuka usaha gitu, karena Bismillah, karena memang gue sekarang sama Tapi bini. kalau semua jadi pengusaha, siapa yang mau jadi karyawan? Nah itu dia. Maksud gue kan emang harus ada keseimbangan. Iya memang ada harus ada di situ memang. Makanya gue bilang kalau misalnya tadi lo ngomong gitu, ya kalau misalkan memang harus seperti itu ya lagi-lagi Ya udah. kita nggak punya kekuatan apa-apa Mi. Khususnya gue juga nggak punya kekuatan apa-apa. Gue masyarakat, gue rakyat, ya gue harus menjalankan itu, kontrak seumur hidup segala macam gitu kan. Ya memang mungkin ya sudah jalan seperti itu Mi. Kalau kita sebagai seorang pekerja gitu maksudnya. Karena nggak kerja di bank, nggak kerja di gudang, kerja di lapangan segala macem. Kalau memang harus kontrak seumur hidup, ya kita kembalikan ke orangnya masing-masing. Jalan pilihan. Iya. Kalau gua harus seperti itu ya. Tapi Karena gua harus sudah Iya. punya keluarga nih. Kalau misalnya memang harus seperti itu gitu kan. Lu harus cari muter Ya. cara Gua menurut mau gue- sampai muter otak. harus enggak, begitu. menurut gue gitu. gini sih ya. Apa ya, sekarang pemerintah itu kayak nuntut rakyatnya supaya berpikir kreatif sih. Jadi kesannya Sama kayak gue bilang ke Iya, Trias jadi- tadi. kan gue gak Lu dengar, gue di depan. kalau Oh, iya, semuanya jadi pengusaha, siapa yang kerja? Nah, Pertanyaan gue itu. Jadi suatu kayak kreativitas gitulah. Jadi kayak dituntut sebagai lu gimana sih ngembangin kreativitas, kayak sih melihatnya arahnya tuh ke situ. Nah, kreatif di kreatif. penjara anjing. Gua akuin memang sekarang negara kita memang semakin berkembang ya dari segi kreatifnya segala macam gitu kan. Tapi sekarang emang berlaku di negara kita. Masih belum sih. Menurut gua kita kalau Masih terlalu belum. kreatif pun jadi bahaya kan. Bukan bahaya sih. Maksudnya gini, kita yang kita lihat di masyarakat kan kebanyakan kita ini ikut arus. Ikut Ikut harus. arus ya kan, nggak out of the box gitu. Nah kalau misalkan memang kita kreatif, misalkan gue ambil contoh Dimas misalkan, dia ada usaha seperti ini gitu kan, berarti kan dia kreatif kan saat tidak langsung gitu loh. Tapi apakah kreatif dia ini diakui di seluruh masyarakat? Belum. Kayaknya belum deh. Nah, Kayaknya itu belum maksud gitu. gue gini loh. Paling di kalangan dia aja nih. Maksud kayak gue gini, misalkan, kenapa sih? Nih gue balik lagi ke, gue boleh dong yang ngeritik pemerintah, kan gue rakyat. Ya nih. nggak apa-apa. Maksud gue, Giliran gini berani. enggak, gue kalau masalah ini gue ngerti masalahnya nih. Gue ngalamin. Ya, monggo. Maksud gue, kenapa sih pemerintah tuh tidak memperhatikan di segi-segi kayak konten, kayak maksudnya kayak kita gini loh, kayak gue bidang kreatif gitu. Maksud gue, toh kan juga ini juga masa depannya juga ada gitu. Ya, Di bagian betul. kreatif itu juga ada masa depannya. Toh juga kita lihat perkembangan konten kreator
makin banyak, makin tumbuh, makin sampai ada kompetisi segala macam yang diselenggarakan oleh pemerintah sendiri. Maksud gue kenapa sih pemerintah tuh nggak melongok ke situ loh, nggak melongok ke segi kreatifnya gitu loh. Ini khususnya ke Bekraf sini, ke Badan Ekonomi Kreatif nih. Parekraf ya? Bekraf, Badan Ekonomi Kreatif. Maksud gue kenapa sih kita nggak dilihat, lo kan orang Indonesia tuh banyak nih yang konten-konten kreator. Ya lu mulai dari jam kerja, upah minimumnya, terus apa aturan rules-rulesnya, umurnya apa segala macem. Maksud gue gitu, gue lebih condong gitu. Kenapa nggak pemerintah tuh mikir ke situ gitu loh. Ini kan toh oke lah kalau ekonomi besar kayak seperti buruh kayak gitu-gitu, kita faktor. Ya kita itu emang masalahnya nggak akan kelar, selalu kayak blunder gitu loh, muter aja gitu. Maksud gue, kenapa gini, kita kan lagi banyak konten kreator, kenapa nggak bener tuh nyiapin rules supaya masyarakat awam tuh memandang kerja tuh konten kreator tuh bahwa oh nih dia kerja gini, dia seorang pekerja loh, bukan nah itu waktu RCTI lu nolak. RCTI ngajuin itu kan emang untuk itu sebenarnya. Kasusnya Netflix itu ya? ya? Kan tapi kan dibatasin, Mi. Iya itu salah satunya, tujuannya kayak lu di upah minimum bla bla bla. Kalau upah minimumnya iya gue setuju, tapi kalau pelarangan kayak salah satunya itu ya, gua kan harus diawasi pemerintah. Lu nyebut merek tadi, nanti ntar ada yang marah lagi nih. Jangan sampai gue ditegur lagi kan emang beritanya udah naik bro, ngapain takut? Ntar ditegur lagi masalahnya nanti gue mau di warung balap ini. Ngeri gue. Iya maksud gue yang lu omongin tadi itu sebenarnya waktu itu pengen walaupun ada kepentingan lain. Iya maksud gue, gue setelah gue baca undang-undang yang waktu itu masalah pernah kita bahas tuh emang ada poin-poinnya, emang dia tuh masukin jadi upah minimum seorang kreator tuh semana gitu-gitu. Tapi ada beberapa poinnya gue nggak setuju gitu loh. Nggak semua undang-undang kan, nggak semua pasal gue setuju, Mi. Jadi kalau lu mau membela itu ya udah bela RCTI sana. Gue sih ya. Nanda bukan gue Nan. Pahami ya Nan. Jadi komisioner aja udah ngomong ya, ngapain gue takut. Konten kreator ya sekarang. Memang sebenarnya sekarang kreatif sih, banyak. Makanya banyak banget. Di YouTube ya kan, di Spotify segala macem gitu kan. Tumbuh kembang maksudnya. Ya kalau bidang kreatif kan luas ya, luas banget loh. Iya. Pelukis, musisi, pengamen jalan, artis teater, script writer, fotografer, luas banget, banyak banget gitu. Maksud gue, kenapa sih kita nggak kayak, ini contoh nih, gue punya dosen dulu waktu kuliah di US sama di Perth, Australia. Dia bilang kalau di sana itu pekerja-pekerja kayak lulu gini nih, itu ada batas minimum jamnya. Undang-undangnya juga ada. Undang-undangnya dijelasin. Jadi misalnya pekerja. Itu untuk karyawan apa? Jatuhnya kalau dia ke kreator. Pekerja lepas nggak? Bukan. Enggak, freelance. Nah dia freelance tuh diatur loh. Oh freelance diatur. Dia freelance diatur loh. Kayak dosen gue waktu itu dia sampai ke freelance diatur ya. Dia diatur. Waktu itu dia kerja di US, kalau misalnya di studio siapa gue lupa. Dia kerja dari jam 10 pagi sampai jam 3 sampai jam 7 malam. Dia dibayar sejamnya itu kalau anak baru. Patokannya ada ya. Sejamnya itu dibayar itu kalau sejamnya kalau nggak salah kalau salah mohon maaf. Sejam itu dibayar 5 sampai $7 sejamnya. Karena dia anak baru nih. Kalau kita ngomongin yang udah pro-nya lagi, yang udah itu lebih ya dia udah sejamnya gede-gede lagi kan. Maksud gue dia bilang gini, gue bingung loh kalau di sini tuh orang main asal udah ikut aja kerja sama gue, tapi nggak ada. Kalau di sana tuh check gitu. Point. Ini apa namanya, begitu kalau mau masukin orang dilihat dulu nih. Tapi ada beberapa perusahaan kayak gitu loh. Perusahaan apa sekarang? Mulai berkembang sih memang. Yang pro nggak kayak gitu, terbulanan atau per project. Itu kan lo kalau ngomongin gaji per bulan, per jam itu mau diomongin di Undang-Undang Cipta Kerja juga. Ya, tapi, masalahnya bisa mampu nggak kita? Nah gitu? Itu masalahnya. Masalah gini nih. Suatu negara dikatakan mampu atau tidak itu terlihat dari pertumbuhan senimannya. Kalau ya, bener. Oke, terus. Lu boleh statement, gue juga boleh statement. Iya. Maksud gue pernah dikasih tau sama dosen gue gini.
kalau sampai kapanpun negara kita tuh kayak begini Dim, industri musik, industri kreatif tuh nggak akan maju. Terus gue tanya emang kenapa Mas? Salah satu yang barometer itu ekonominya maju apa enggak dari musiknya. Kalau itu musiknya berkembang banget, konten kreator sejahtera segala macam, itu berarti ekonomi kerakyatannya naik. Tapi kalau ekonomi kerakyatannya turun, ya semuanya ambles semua. Kayak gak ada harganya gitu. Itu kan dari sisi seniman ya. Ini gue dari sisi seniman nih, kalau dari konten kreator. Dari konten kreator. Nah silakan Fahmi. Gimana, Mi? Gue ngomongin undang-undang yang tadi per bulan, per jam, itu juga sebenarnya pengen dibahas di undang-undang cipta kerja ini. Jadi kayak banyak perusahaan kan kayak lu misalkan 8 jam gitu loh minimal per hari kerja tuh 8 jam, seminggu 40 jam lah ya. 5 hari kerja 2 hari libur gitu kan. Dan misalkan perusahaan itu melihat alah kerjanya paling cuma 3 jam 5 jamnya ngapain. Lalu pengen dibayar 3 jam doang dalam sehari. Ya pahit sih. Pahit kan? Pahit gak lu? sih. Pahit sih bro, kayak gitu bro. Harusnya 8 jam. Iya 8 jam dibayar. Ini dibayar 3 jam. Karena efektifnya 3 jam. Iya. Pahit banget sih itu. Itu dari segi Gila, apa kayak gini nih? ya, lu Enggak dari segi ngomongin per jam lu tadi di karyawan tadi. Iya. Iya gitu. Ya, kayak gitu. Lu mau? Perjanjiannya ada Mi sebelum Bentar, kalau ngomongin per jam itu kayak open BO. Emang otaknya gila, mesum, otaknya. susah emang. Iya enggak, misalkan seperti itu Mas. Misalkan lu karyawan nih si Trias nih. Lu kerja dari jam berapa? 9 9 sampai sampai jam? efektifnya sampai setengah 6 sore. Itu berapa jam? Itu 6 ya? 7 ya? 7 jam. 7 sampai 8 jam. Efektifnya? Mi, Efektifnya. tolong Mi, yang gue bahas tuh tadi tuh konten kreator doang Mi, bukan pekerja kayak dia. Gue kan ngomongin ke lu dengerin bukan gue konten gak sih? kreator. Anjing gue ngomongin Udah, konten cukup. kreator. Jadi kalau misalkan open BO demo, Udah. Suara lu gue edit Malah lu. balik-balik lagi gitu. Jangan. Udah. Apa? Terusin. Iya, gue ngomongin kan tadi gue bilang kembali ke undang-undang lagi, undang-undang cipta kerja iya. tadi pengen dibahas tadi itu ada per jam, gaji per bulan per jam. Iya. Ya gue ngomong kan pahit juga kan. Gue ngomongin konten kreator, kalau konten kreator jadinya collab ya, collab misalkan mitra gitu loh, di hire karyawan 5 jam, ya udah 5 jam kerja gitu loh. Nah kalau lu karyawan biasa, Ya kayak gue gini. nah iya. Kadang bahkan Bebas. gue kadang kalau misalkan memang dibutuhkan pekerjaan lagi banyak, ya gue bisa lembur gitu loh. Sejamnya misalkan Apa di sini sejam misalkan berapa gitu kan. Itu ya flexibility. Jadi setelah setengah 6 itu kalau misalnya gue masih ada pekerjaan, gue harus gue lanjutin gitu loh. Kita nggak bisa men-stop. Beda karena kan juga jam lembur dia bahas tuh di undang-undang cipta kerja. lembur dibahas kan. Nah, mudah-mudahan mah gue bilang ini 3 bulan ini sangat menentukan cuy. 3 bulan Yang harusnya 3 jam menentukan yang 3 sekarang bulan 4 ini. jam dan 3 jam itu aturan setelah 3 jam lu harus dikasih makan berapa ribu kalori. Sedetail itu loh undang-undang 13 Cipta kerja 2003. itu. 3 undang-undang 3 pasal 13 tahun 2003 di undang-undang cipta kerja enggak dijelasin lagi. Pokoknya 4 jam Maksimal. Oh berarti yang Tadi undang-undang 3 cipta jam, kerja yang 4 jam. ini Oh. Dan diperdetail lagi Mi. Nah kalau melewati 4 jam itu perusahaan nggak dikasih tanggung jawab apa-apa. Masih belum ada kejelasan. Makanya 3 bulan. yang dijadikan ribut-ribut sama buruh yang di jalan itu ketidakjelasan tuh banyak. Ya benar. Banyak banget. Makanya Adalah diusul. makanya perannya pemerintah untuk memperjelas. Ya, iya Kita makanya. tunggulah. Ya udah lah nggak usah dibahas lagi orang yang undang-undang. berkuasa di sana tuh Udah nggak usah dibahas lagi karena udah tetap Jokowi lagi rapat internal ya. Mudah-mudahan Finalnya doakan itu ya, Bapak finalnya ya. Jokowi menghasilkan pundi lagi menghasilkan hasil yang keputusan baik lah yang ya kan, hasil baik yang untuk baik. rakyat. Iya baik untuk rakyat gitu kan. Ya Jadi pokoknya kelar kita ngomongin omnibus law. Lu mau ngomongin apa lagi? apalagi nih Kerjaan-kerjaan di ini aja ya? itu pekerja itu kan cipta kerja ya. cipta kerja. Kerja. Nah kerja sekarang kerjanya nih. Kerja deh. Kita Sekarang masuk kerja ke nih. tema kerja. Iya lagi susah. Lagi Mending susah pahit men. Tuh kan. tuh kan. Lu nggak digaji full kan? Gue ngelempar-lempar CV juga gak ada yang manggil. Ada yang manggil Kang Sampah kalau tiap hari Senin. Pak, sampah Pak. Ya pakai truk ya. Iya, Grok, pakai grok. truk. Lu Iya, iya, iya. ketawa-tawa aja mahasiswa anjing. Ini belum kerja soalnya Mi. Nanti lu kerja kena pandemi lagi mampus. Jangan sampai lah Susah bang. lu, mampus lu. Jangan sampai lah. Kerja ya kan. Lu kuliah pandemi Kerja. enak. Ini kan mungkin di kita berempat ini mungkin yang
yang waktunya memang harus setiap hari kerja kan gua ya, Iya, misalkan lo. gitu ya. Mungkin Dimas kan per project misalkan ada kerjaan apa dia langsung bekerja gitu kan. Kayak lo misalkan freelance Sama, gue editing. juga per project. Sama, juga gue gitu kan. sama. kerja. Content creator. Kerja apa? Hah? Work ya kan. Work. Mencari rezeki ya kan. Iya, betul, betul. Iya, ya kan? memproduce sesuatu dan menghasilkan sesuatu buat Iya, lu sendiri gitu. Bentar, itu kan work kan bahasa Inggrisnya. Iya. Nah, Itu tadi gue jelasin, lu dengerin dong. Iya, itu kerja Melakukan ya kan. sesuatu, memproduksi sesuatu dan untuk diri lu sendiri, kembali lagi ke diri lu dan sendiri. keluarga ya kan. Iya, pokoknya terserah lu. Nah, terus Apalagi lu udah berkeluarga, ya mampus lu. baru punya istri, Pak. Anak mah belum. Tapi Iya. emang itu sebuah tanggung jawab sebagai seorang laki-laki. Hold dulu ya, jangan dulu nih. Dan punya anak dulu ya. Tapi Bini udah punya anak, Pak. Nah. Jadi gimana, Pak Hami? Ya susah sih lagi COVID gini, terus undang-undang cipta kerja ini emang solusi ya, cuma kembali lagi lu mau nggak? Solusi sih. Ya lu mau nggak dimurahin? Oke, banyak kerjaan tapi dimurahin. Ya kayak lu mau ngejual cuci gudang lah, Iya. banyak yang beli tapi Obral, dimurahin harganya. obral, Lu iya. mau diobrol nggak? Udah gitu aja sih pilihan hidup lu. Iya, makanya gue bilang Kecuali kalau pemerintah bisa menyeimbangkan itu. Ada mudah-mudahan sih bisa ada gitu. kompromi-kompromi lainnya gitu. Berarti secara nggak langsung negara tuh mengharapkan investor dong ya. Lah memang Lah itu iyalah, tuh ya. Pak. Iya. Itu intinya. Bapak kalau nggak pakai Investor yang investor, gede-gede gitu, Anda gitu. kerja dari mana, Pak? Anda kerja dari mana? Kalau Itu ada berarti kan investor datang. menandakan bahwa negara sebenarnya gagal. Gagal dalam arti Dalam arti apa istilahnya mensejahterakan Gagal mikir. masyarakatnya gitu loh. Dia hanya mengharapkan investor di luar negeri doang gitu kan. oh tidak bisa menciptakan sendiri. Iya. Bener gak sih? Dan juga lagi COVID gini ya, emang ada yang mau masuk gitu ya perusahaan luar. Ada, tapi gak banyak sih Mi. kata Ada, gue sih gitu. kalau misalnya dia mau kayak gini terus, investor nggak bakal masuk, coy. Iya paling Jadi kalau nggak dua. demo, Iya. kalau nggak demo lu mau diobral? Wah, ngalir, Tapi boy. kemarin gue sempat baca juga. Enggak katanya juga sih, enggak juga. Beberapa Oh, nggak perusahaan juga. yang di luar Jakarta udah mensurati pemerintah. Oh iya, kalau nggak salah gue pernah dengar 36 Menolak dong dia. Menolak. perusahaan. 36 Oh iya kata Ilham itu juga 36 ya. perusahan tuh yang udah Oh. ngirim surat ke Malah perusahaan. undang-undang cipta kerja ini kan. Iya menolak. Berarti kan sebenarnya itu sebuah sinyal ya. mungkin Sebuah tanda bagi dari beberapa perusahaan pengusaha itu yang maksudnya. gua ngerti ya, mungkin dia merasa dirugikan juga ada itu. Iya kata si Ilham gitu. Iya. Misalkan kalau karyawannya udah dirugikan, ujung-ujungnya ke perusahaan lagi. Di perusahaan yang ntar Dua kali mogok. rugi dong jadinya. Iya. Kan? Lo pekerja nih, lo buruh ya kan. Lo Jadi- rugi, ya perusahaan lebih rugi Oh, lagi. jadi berarti ada perusahaan yang mendukung menolak undang-undang cipta kerja ini. 36 perusahaan itu. Ada yang mendukung, ada yang 36 atau menolak, 37 Bang. perusahaan gitu yang udah nolak. Banyak berarti kan kayak gitu kan. Begitu buzzer, nggak ya? Apakah itu Dikit-dikit buzzer, dikit-dikit buzzer. Maksudnya gini, Ini Bang. bazar nih, bazar. Emang Bazar anjing semua. ini. Berarti emang kan efeknya tidak semua positif dong untuk Iya. perusahaan-perusahaan kan. Orang ada positif negatifnya kok. Iya, semua itu sebuah keputusan itu berarti Kalau kan ada- orang undang-undang yang lama aja masih ada penyalahgunaan. Nah, itu makanya gue bilang berarti nggak semua perusahaan menyetujui. Nah, Ada 36 sampai 30 perusahaan yang menolak. Mungkin efeknya menurut mereka yang punya usaha itu 2 kali lebih besar rugi kalau misalkan itu itu terjadi ya. Iya, makanya Penyelewengan kata yang itu. gitu terjadi. Ya, jelas sih. Jelas. Dia kalau buruhnya mogok, dia produksi rugi. Rugi. Itu. Berhenti cuman sehari dong, ruginya Oke, berapa misalkan puluhan miliar. Kita ambil contoh misalkan kayak sebuah perusahaan rokok misalkan. Hmm. Ya, kita diskusi ringan aja di sini. Sebuah perusahaan rokok ya kan. Dia mungkin tidak setuju atau mungkin dia setuju misalkan dari keputusan cipta kerja ini misalkan. Buruhnya mogok, nggak bekerja hari itu. Berapa M Pak ruginya? Iya. Ya kan? Dia lo buruh, gue rugi. Perusahaan lebih parah lagi ruginya. Makanya mungkin dia mendukung kayak gitu Mi. Kenapa dia harus akhirnya gue dukung deh? Karena apa? Gue mau nyelamatin diri gue nih, perusahaan gue. Ini udah perusahaan yang gue bangun selama bertahun-tahun dan sekarang sudah berkembang, punya banyak karyawan, buruh segala macam. Tiba-tiba gara-gara undang-undang dia ambrol, bangkrut. Itu jadi nambah miskin kan? Itu Di negara tambah miskin, tambah masalah negara juga, Pak. Nah, Negara itu bakal maksud jadi gua. masalah lagi Karena tuh. kenapa dia menolak Mi? Banyak Mungkin pengangguran. Mungkin seperti itu ya. pemikirannya seperti itu gitu maksud gua. Tapi lu tetap mendukung ya. Enggak nih, Emang anjing lu, gue Syah. sebagai karena gue juga Di pekerja sini gitu loh, maksud podcast gua. pihak kiri semua loh. Orang-orang kiri semua di sini nggak ada. Gak gini, boy.
boy. Si anjing. Gini boy. Itu kalau draftnya yang gue lihat tuh banyak banget kan isinya. Nggak mungkin lah sampai baca segitu. Ya. Mungkin siapa ngapain baca gitu? Malu Iya. juga anjir banyak banget. Ya mungkin dari ada sebagian yang dari mereka baca juga gitu. Kayak sekilas gitu. Kayak tentang perusahaannya kayak, wah ini kayak bisa merugikan perusahaan kita gitu kan. Tapi ada juga yang kayak, oh ini bisa menguntungkan perusahaan kita. Berarti kan 36 kan termasuk sedikit dong. Ya. Dari perusahaan-perusahaan yang lain gitu kan. Nah, Nah. Benar juga. Tapi ya itu udah mungkin- kayak udah cukup ngomongin. perusahaan-perusahaan gede mungkin yang Iya, merasa udah stabil. rugi karena kan Nah, tadi gue bilang tadi maksudnya mungkin anggaplah mungkin kami owner misalkan suatu perusahaan yang menolak cipta kerja. Dia panjang dong pemikirannya pasti kan. Gue bangun ini bertahun-tahun rugi untung. Nah, sekarang gue lagi untung nih, perusahaan gue lagi di atas nih kan. Terus tiba-tiba ada RUU cipta kerja ini muncul gitu, misalkan. Akhirnya pekerja-pekerja gue nggak mau kerja, mogok. Itu apa nggak makin mumet pala? Belum bayar listriknya, belum bayar mesin-mesinnya, belum bayar bahan bakarnya ya kan untuk menjalankan perusahaan itu gitu Ya kalau misalkan. perusahaan yang kaya banget sih investor yang Iya duitnya sih unlimited. memang bisa Gak apa, itu. lu mogok gak apa. Gue beli robot, biasa itu Ya. Timur Tengah ya. gue Ya, beli itu robot. Tengah. Ini Yang Gua punya pakai minyak, yang punya minyak. Alih-alihnya aja. Kepala-kepala dong gue pakai. Oh Eropa berarti di Eropa. Yang pakai itu. robot semua. ini Kelar lo. Indonesia. Kalau dia udah pengusaha ngomong kayak gitu. Negara kita juga ya kan. Emang kami tinggal di mana? Kita mau dukung siapa sih? Ayo, Kita mau dukung siapa nih? Kita mau dukung siapa nih? ini belak kiri, ini belak kanan. Enggak, kita mau ngomongin siapa jadinya nih kita nih. Ya udahlah. Ya udah. Udahin aja dulu ya. Terlalu berat kayaknya sama. Enggak, jadi gini Hebat Bang. ya. Anjing muter-muter doang. Itulah Emang podcast ini kita cuma ngeblunder doang. itulah negara, bro. Itulah negara. Itu negara kan. Ini ngeblunder doang sebenarnya. Kita sebenarnya hanya masyarakat yang ya diskusi-diskusi aja gitu. Iya. Ibaratnya Obrolan kita warung lagi- kopi. Iya, Obrolan obrolan warung warung kopi kopi. aja Di gitu warung kan. kopi doang. Kita nggak tahu muaranya di mana gitu. Sebenarnya ngomongin ini tuh harus ada Ilham, ada Nanda yang Ya, emang soalnya otak-otak kiri banget. Mereka otak kiri. Pemerintah tangkap mereka otak kiri. Kami otak tengah. Kalau enggak kami otak Restu Bundo. Ilham, Nanda, siap-siap. Tangkap mereka pemerintah. Gini. Mereka adalah sayap kiri. Gini, kembali lagi Ngomongin tentang HAM, yang perusahaan 65 36 itu ya. Ah. Nah, tentang perusahaan 36 itu kemungkinan ada yang kayak dari berbagai macam, kan ada yang bergerak di bidang industri, ada juga di bidang makanan ataupun manufaktur gitu kan. Ya, betul. Nah, mungkin kebanyakan ada juga yang dirugikan di bidang industri gitu. Menurut gua 36%, 36 perusahaan itu. Perusahaan itu. ah. Nah, sebagian ada juga yang menguntungkan. Ya. Nah, tapi mereka harus juga dong, harus kayak meneliti lagi dong. Sebenarnya Kayak paling gitu. untung tuh UMKM yang paling menengah kecil tuh, untung banget. Untuk Dengan cipta kerja ini. Nah, perusahaan Oh. usaha menengah yang masih belum gede-gede amat. Mikro lah ya, yang kecil-kecil dulu. Nah. Kalau yang gede bisa semena-mena udah pakai. Nah, undang-undang gini. ini. ya. Kenapa pemerintah tuh pengen lebih meningkatkan UMKM? UMKM. 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 Nah, itu untuk lebih kayak menaikkan produk-produk yang ada di Lokal, Indonesia produk lokal Iya, gitu. kayak contohnya ya kebanyakan yang dari kita kan kebanyakan ngeliat kayak produk Cina, terus kayak Vietnam, Thailand. Nah, itu pemerintah untuk menggenjot lagi kayak produk-produk gitu. Bersaing, lebih bersaing. Nah, solusinya negara sendiri kenapa? gitu. Nah, itu. Undang-undang Cipta Kerja ini nggak diterapkan untuk UMKM aja, yang perusahaan gede nggak usah. Ya Nah, itu. dia. Mendingan gitu aja. Tebang Itu. pilih dong ya. Ya nggak sih? Iya kan tebang pilih memang bukannya semua tebang pilih maksud lagi gue. banyak keuntungan cuy. Karena mungkin Iya. perusahaan besar lebih ngasih untung lebih banyak. Dan mungkin. bisa semena-mena loh. Nah, Ya, itu. makanya gue bilang. Maka dari Oke, itu. Berarti gimana nih ya, kalau mau lanjut silakan. kita sudah nggak ada muaranya nih Pak ngebahas Akan cipta kerja nih. Ya ya kan? udah, ya Kesimpulan menurut lu gimana sih? Ya udah, Kesimpulan kalau bagaimana? kesimpulan gue sih Mm-mm. ya dari RUU Cipta Kerja ini ya paling diuntungkan dari UMKM itu. Dan lu Gitu. sepakat. Iya, kalau gue Emang lu penjual sepakat. dimsum anjing. Punya gue jualin sampai. Dia juga. Enak banget Trias, enak banget. Dia aja di Trias. Seporsinya satunya 2.000. Ya, jadi Kalau gue sportnya ya satu Enggak piece-nya jangan begitu. Kesimpulan anjing. kesimpulan lo apa? Bukan jualan dimsum bukan. Jangan dimsum. Nanti ada. Jadi Ada promo. jadi kalau di sama gue 110 kan dari Udah, situ. Udah. Jadi kita lagi Udah. kesimpulan Pak. Oh, Kesimpulan. kesimpulan ya, kesimpulan ya. Oke. Undang-undang Cipta Kerja ini. Kalau undang-undang Cipta Kerja ini cobalah
lebih apa ya? Kalau gue takutnya nyebut merek, Nggak apa-apa, salahin nyebut gitu. aja nyebut. Ya, gue sebagai orang baru nih, sorry nih ya. Iya. Ya, cobalah lebih Digali lagi. terus Pengetahuannya gitu. Lebih lagi lebih gitu. di cross check lagi perkataannya ataupun kayak Di undang-undang itu. iya Oh, ataupun kayak dari masyarakatnya juga ngeliat lagi Ngeri gitu ya. kan. Iya. Jangan Ngeri sampai loh, salah kirain. paham. Ini ya, oke. Iya. Tapi lu malu, sepakat coy. dengan Enggak, masa gini coy, dari Amerika aja, dari Kanada Iya. aja tahu. Iya, Masalah maksud gue lu ini. sepakat dengan undang-undang cipta kerja ini. Kalau gua gimana ya? Gua Kalau sepakat gue bungkam. Ayo. lanjut. Sepakat apa nggak sepakat nih? Berarti sepakat dong ya kan. ya kalau gue sih RUU ini. gue sepakat Oke. karena kan gue sebagai penjual dimsum gitu kan. Lagi-lagi balik Lagi lagi. dong. Iya. Berarti ada kepentingan. Oke Dimas, lu sepakat atau tidak? Kepentingan susah emang. Kesimpulannya dan sepakat atau tidak undang-undang cipta kerja ini? Sepakat atau tidak? Kesimpulan dulu, baru sepakat atau tidak. Terakhir. Kesimpulan apa nih? Tentang undang-undang cipta Cipta kerja ini kerja menurut ini. lu gimana? Menurut gua ya kalau undang cipta kerja harus kalau emang harus ada yang beberapa pasal yang harus direvisi, menurut gua harus direvisi sih. Maksudnya harus kita tuh sama-sama untung. Jadi pekerja untung, perusahaan juga untung, investor asing juga untung gitu. Semuanya untung. Ya ibaratnya gitu Mi, kan kita pemerintah itu nggak mau buat ada yang rugi. Oke. Kalau yang rugi ntar ngamuk lagi kayak kemarin, rusuh-rusuh lagi tuh. Terus kalau dari gue, kalau untuk bilang sepakat apa enggak, gue sepakat untuk direvisi. Sepakat untuk direvisi. Dia nggak direvisi. Kalau gue sepakat untuk direvisi ke kemauan dari yang kemarin pada terutama kaum buruh, Demo-demo lah ya. kaum buruh. Dengerin Gue dulu ya. sepakat untuk direvisi untuk keperluan kaum buruh. Kalau gue gitu, kalau gue. Oke ya, selalu ya. Dulu Yas. Oke. Kesimpulan gue dari podcast hari ini itu adalah Undang-undang cipta kerja bukan podcast cipta ini. kerja ya. Iya makanya kita lagi podcast ini. Bukan podcast ini. Podcast Oke. ini. Sampah. Tentang RUU ini sepakat untuk lebih coba digali lagi sama pemerintah. Karena ini Indonesia ini sebenarnya masih berkembang. Ya kan? Belum ya maksudnya menurut gue ini masih kita negara berkembang gitu. Iya. Jadi harus mendengarkan dari semua sisi. Gak hanya pemerintah aja yang mau dengerin kan. Kita sebagai masyarakat, terutama kaum buruh harus dengerin juga. Jadi ya bener apa kata Dimas tadi. Lu sepakat untuk direvisi. Revisi lebih dalam lagi. Coba lebih didiskusikan Mungkin lagi. bukan revisi kali ya, diomongin dulu lagi kali ya. Dimusyawarahkan dulu lah. Dimusyawarahkan lagi, ditemukan lagi titik Kita di temunya. Indonesia kan negara musyawarah. Dari dulu gue SD sampai segede gini gue Musyawarah. apa kita harus musyawarah gitu. Musyawarah Gitu. untuk mufakat. Mufakat itu adalah suara terbanyak. banyak. Maka gue bilang kalau Nah, kalau dari lu Mi, dari mau gimana Mi? Kalau gue kesimpulannya ya fuck kapitalisme lah, anjing emang kapitalisme. Tapi gak dipungkiri juga sih, memang sekarang semua negara menerapkan itu. Iya maksud gue. Kita juga nggak bisa Iya maksud gue. menolak gitu. Kalau gue dengan mengatakan fuck kapitalisme itu, ayo buruh maju buruh, demo lagi, bakar lagi. itu Fahmi ya. Sejak dini kalau begitu Fahmi ya. obrolannya. Fahmi loh. Fahmi itu. Emang udah bangsa pejuang susah Oke, sih. kalau memang. misalkan hak buruh tersakiti, lawan terus saya. Tapi memang sebenarnya boleh dengan cara seperti itu Mi. Tapi memang kita awal-awal mungkin dengan cara yang intelek dulu lah, diskusi dulu. Tapi gimana juga ya Mi? Mau diskusi nggak diterima sih, nggak didengerin ya kan? Nggak Ya mau nggak mau didengerin. kita harus pakai cara barbar gitu loh maksud gue. Tapi sangat disayangkannya adalah di Anarkisnya itu saat sih. pakai cara barbar itu ada pihak-pihak yang mungkin ada yang punya kepentingan di situ. Iya. Gitu. Jadi punya apa ya, punya Oke, gua- tujuan Masih, gitu loh. iya. Jadi nggak Mendukung murni buruh, gitu gue loh. mendukung buruh, Jadi ayo nggak buruh. murni berjuang karena untuk RUU itu gitu loh, maksudnya gitu. Udah jelas ya posisi gue. Gini. Udah saya ini mau Kamu apa? nyampein lagi deh, mau nambahin lagi. Gue mau nanya nih sama lu pada nih. Kan gue di pemerintah nih. Iya. Oke, Nah, dia per gua- pemerintah. Oke. Ya kan gue mau nanya satu-satu. Lu pada dukung mana nih? Kan gue bilang. Dukung mana sih? Iya. lu nih? Enggak, maksudnya ini kan. udah bukan pemilu. Pemilunya Enggak, masih maksudnya- tadi lu ngerti gak jelas? Tar lu. Ini kan gue nanya nih. Bang, Ah. sorry nih ya. Gue nanya kayak tentang lu di pihak mana gitu. Iya tadi lu nggak mengerti tanggapan omongan di Master ya. Sebenarnya mereka mendukung buruh, cuma dengan cara Netral. bukan Bukan, dengan cara lebih soft. rekonsiliasi lagi maksud gue. Lebih elegan. Kompromi. Oke, Kalau oke, gue, oke. Ya kan. kalau gue ya udah buruh demo aja. Jadi kita Kalau gue gitu. Jadi gini, Kalau gue gitu ya. Kalau mereka elegan, Menurut gua sama maunya Dimas, bertemu lagi. ada baiknya Mereka elegan harus ini ya. duduk bareng ya kan. Itu penting. Jadi nggak harus rusuh-rusuh. Jadi gitu. sebenarnya yang di sini yang dukung pemerintah lu doang.
nggak boleh promo, terserah. Karena mau ditutup. Orang ngomongin gitu. Karena mau ditutup. Iya. Promo dulu. Ya, kalau gue sih gue juga jualan dimsum harganya. Kali aja gitu. Iya, harganya satu box ngomong kayak gitu anjing. Harganya satu box itu 110k, isinya 50 piece. Ada banyak rasa gitu. Kalau misalnya kalian mau beli, DM aja ya. IG-nya @Arsya_Almulda. Nanti kalau misalkan itu tolong di ya udah gitulah. Nggak kerasa kita udah sejam ngobrol tentang negara, Pemerintah. cipta kerja yang ujung-ujungnya sama dengan kita ngeblunder. Sebenarnya muter-muter doang. Muter-muter doang. Muter-muter aja. Gak ada juntrungannya. Tapi sebenarnya menurut kita gua ngomong. nih, nggak bener sih. Kita punya kesimpulan masing-masing. Iya. Baik lagi bahwa kita punya mindset masing-masing, kita punya keputusan masing-masing. Ya memang blunder. Ya, tapi kita jadi puas gitu loh. Jadi kan Kita kan di sini ada rakyat pemerintah, gitu ada rakyat, ada pemerintah ya. Ada udah. pro. Ya ngomong kita berteman, tetap berteman. Iyalah. Ada di pro. Oh, promosi di studio lo dong Ya, berarti. sekarang semua ajang promosi ya, semua promosi. Oke. Ya, kalau dari gue sih ada Jual dimsum juga. Instagram Lafar by Cynthia Dew, itu adalah dimsum buatan dari istri gue. Apabila minat bisa langsung DM aja ke situ @la.far by Cynthia. LA.VAR. Ya, bukan Lavar. Lavar, pakai LA.FAR by Cynthia Dew. Harganya berapa bang? Harganya? Itu harganya Lu mau kita bersaing aja. betul. Kalau promo jangan bersaing. Coba lah. Tadi kan gue disebutin harganya. Kalau Ya gue ini jangan disebutin. Enakan punya dia. Enakan punya dia. Enakan punya dia. Oke, kita udah sejam ini. Komunikasi. Kita udah sejam. Kayaknya podcast hari Harus ini diakhiri sih memang. Harus diakhiri. udah harus diakhiri deh. Kita udah kenyang Oh ngomongin iya, negara ini. Sekali lagi gue mau ingetin bahwa kita ngomong ini berdasarkan opini kita masing-masing, bukan berdasarkan kebencian terhadap sesuatu. Tidak begitu. Kita berdasarkan opini masing-masing. Betul. Timus takut. Gue bukan takut nih. Masalahnya itu di tempat satu komplek kontak personnya siapa? Gue gak mau. Tapi gini ya, memang kita sebagai warga negara itu hak kita dong. Iya. Sesuai pasal 28. Ngomongin negara tuh hak kita dong. Kita Kemerdekaan tinggal di bersikap mana berkumpul gitu. mengeluarkan pendapat. Nah, iya benar. Tapi di penjara. Ya udah. Kalau gitu Instagram Follow kita kita di Instagram teman kita. satu kompleks. Satunya angka. Teman satu. Ya. Angka satu satunya ya kan. Angka 1. Terus kita jangan lupa juga nge-follow teman satu komplek di Spotify, di follow, didengerin. Dengarkan, resapi, Dengarkan, pikirkan resapi. semuanya. Iklan ya. Kita juga Kalau mau di YouTube follow juga. Kalau mau nongkrong langsung bisa di warung balap. Biasanya kita keluar di situ jam 9:30 10. Warung balap kopi. Warung balap Iya, kopi, warung balap kopi yang ada itu di sebelah depan Masjid samping Miftahul masjid Jannah. ya kan. Iya, Di situ biasanya ada kopi-kopi enak. Pokoknya kalau kalian kesel boleh ke situ. Biasa. Kesel. Lagi marah ke situ aja. Saya marah ke situ aja. Ubrak-abrik aja dagangan. Ubrak-abrik aja Dan dagangan. di situ juga ada teman baru ya. Arsya juga suka nongkrong Ya. di situ Per sekarang. pemerintah ya kan. Oke. Sekali lagi gue mau ngucapin terima kasih pada Arsya Iya, yang udah mau sama-sama. gabung sama podcast kali Yang ini per teman satu pemerintah ya komplek. kan. Terima kasih udah datang ya saya udah Terima kasih datang. sudah datang. Semoga dengan ada ya lu yang teman-teman lain juga bakal datang. Teman-teman Oh, lain iya. gua harapin Mudah-mudahan. yang lain Halo wes. Karena ada pemuda-pemudi anak, Jati Bening nih. anak yang lebih muda, pemikiran baru, Ya. tapi gak seanjing loh. Ya. Oke. Dadah. Bye. Selamat siang semua. Selamat siang semua. Stop kapitalisme. Selamat siang.